channel Kris Manajemen Bijak-Bijak edisi Bincang-Bincang. Nah, kali ini temanya adalah pendidikan. Nah, untuk tema kali ini Kak Kris sudah memilih salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu motivasi buat semua kaula-kaula muda, terkhususnya buat adik-adik di sana yang masih berjuang dalam bidang pendidikan. Semoga pendidikan kalian semua lancar dan pendidikan kalian berjalan lancar dan semua mimpi-mimpi dan cita-cita kalian terwujud. Amin. Nah, untuk kali ini Kak Kris juga ditemani dua orang teman saya yang bergabung di Kris Manajemen, yaitu Aldin alias Lesi dan Mbak Ria Lesbunovi. Ini dia. Oke. Mereka masih kaku ya, jadi nggak apa-apa, terpesona dong. Oke nih ya buat teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat bijak-bijak di sana. Nah, hari ini Kak Kris ditemani mereka karena memang mereka ini akan saya libatkan terus, Bang Kris libatkan terus di setiap edisi-edisi yang paling bijak untuk menemani channel kita ini, untuk menemani teman-teman semua yang di sana. Benar nggak? Benar banget ya. Oke. Dan kita akan menyambut bintang tamu kita yang mengisi acara kita kali ini. Dan anda kan kalian tahu nih, yang paling kenal sosok beliau ini adalah Mbak Ria. Ya Mbak Ria ya. Dan Mas Aldin juga. Mas Aldin juga kenal juga ya. Kita satu tim. Satu tim ya. Dan memang beliau ini juga bukan hanya sekedar di dunia pendidikan saja, mau di bidang sosial dan semuanya masih banyak lagi. Untuk itu, standby di channel Kris Bijak-Bijak. Oke nih buat teman-teman semuanya, Bang Kris hari ini di edisi Bincang-Bincang Bijak kita kali ini, Kak Kris mendatangkan salah satu sosok yang luar biasa. Dan teman-teman harus tahu bahwa beliau ini salah satu pemimpin yang benar-benar memotivasi masyarakatnya, memotivasi para pemuda untuk mementingkan pendidikan. Benar ya Pak ya. Dan benar-benar juga saya udah banyak tahu sih Pak tentang sepak terjangnya Bapak, perjalanan Bapak terkhususnya di Kutai Timur. Nah, tapi Pak masih ada yang mengganjal sama, karena sebenarnya saya ini aslinya kan tidak seperti orang yang terlalu kepo. Nggak terlalu kepo, orangnya nggak terlalu kepo. Tapi sampai detik ini saya belum tahu aslinya orang Bapak ini sebenarnya sukunya suku apa dan asalnya dari mana Pak? Oh ya. Ya, terima kasih Kris. Iya Pak. Salam kenal juga ini ya. Salam kenal Pak. Ya Allah, Sahabat aku deg-degan. Sahabat Facebook saya, tapi hari ini saya baru kenal orangnya langsung. Dikira luar biasa nih anak muda. Jadi saya udah berani bikin vlog, isinya mengajak kita semua untuk terinspirasi hal-hal positif yang bisa disampaikan oleh beliau, terutama di dunia pendidikan Pak ya? Iya. Maaf. Jadi pasti saya orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin. Banjar, suku Banjar. Suku Banjar. Banjaris. Saya tinggal di Sangatta mungkin hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya Pak ya. Sejak terbentuknya Kutai Timur. Jadi semenjak Kutai Timur itu terbentuk, Bapak langsung ada di sini. Ya, saya merantau. Pindah gitu. ya. Iya, siap. Pindah tugas ke Kutai Timur. Oke Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih, sebenarnya kan saya semenjak dulu pun waktu saya masih bergerak di bidang politik ya kan Pak. Saya memang sangat banyak mendengar kabar bahwa Bapak ini selalu sangat perhatian yang namanya dunia pendidikan. Sebenarnya definisi pendidikan itu apa sebenarnya Pak? Menurut Bapak definisi pendidikan itu apa? Ya. Jadi begini, saya mau jelaskan dulu apa pengertian prinsip antara dua hal yang nampaknya sama tapi sebenarnya berbeda ya. Sama tapi berbeda ya. Gitu ya Pak ya. Jadi saya tidak terlibat aktif di dalam dunia pendidikan sebenarnya. Tapi saya tipe orang yang pembelajar gitu. Jadi saya bukan educator, tapi saya tipe orang yang learner, yang senang belajar gitu, senang membaca. Tapi saya tidak terlibat aktif langsung di dunia pendidikan kecuali setelah saya berhenti jadi pegawai, saya
jadi pengajar tidak tetap di Stiper, mungkin itu langsung ke dunia pendidikan. Nah, sebelumnya saya malah pegawai negeri, pegawai pemerintahan gitu. Tapi saya maksudnya gini, banyak orang kan mengira saya terlibat langsung di dunia pendidikan karena interaksi saya banyak di dunia literasi, dunia pembelajaran gitu. Tapi saya bukan guru, saya bukan pendidik yang langsung bergerak di dunia pendidikannya, tapi saya tipe orang yang pembelajar. Jadi apapun saya mau belajar dari membaca. Nah, saya kira pemahaman ini harus dipahami karena takutnya orang mengira saya ini guru. Saya backgroundnya saya guru, jadi saya bukan guru. Nah, kemudian lanjut sedikit ya, Mas Kris tanya pendidikan tadi. Saya kira memang ya pendidikan di Indonesia kan khusus spesifik ya untuk Indonesia yang negara dengan dengan dasar negara Pancasila, pemahaman kita tentang pendidikan itu agak beda dengan negara lain yang ideologi negaranya berbeda. Kalau di kita itu pendidikan mengajarkan kita untuk membentukkan karakter, keimanan dan ketakwaan ya. Baru kemudian di belakangnya ada pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kemampuan, skill dan sebagainya. Tapi intinya di depan kita membentuk karakter dan keimanan. Kalau di Indonesia itu lebih spesifik pendidikan ke arah situ. Iman dan takwa ya Pak ya. Jadi kalau saya mau bertanya juga nih Pak, sebenarnya Pak kalau untuk tingkat pendidikan di Kutai Timur itu sebenarnya sudah bagus atau belum Pak? Masih kurang atau gimana? Ya, saya kira indikasi baik atau tidaknya pendidikan tentu sangat khusus ya. Ini data-data yang harus dikumpulkan itu kan terkait dengan misalnya jumlah orang yang mendapatkan pendidikan, kemudian kriteria kualitas pendidikan yang baik itu misalnya ada tes, ada ujinya gitu ya. Mungkin saya tidak sampai ke sana, tapi saya melihat bahwa hambatan geografis Kutai Timur yang luas, jarak antar desa, antar kecamatan yang sangat jauh, saya kira memungkinkan untuk kita tidak terlalu optimis pendidikan di Kutai Timur ini baik ya. Terutama karena beda kesenjangan akses masyarakat yang di tempat yang agak jauh dengan pusat-pusat pemerintahan itu untuk dapat akses ke pendidikan gitu. Misalnya desa-desa yang berada di kecamatan yang jauh ya, saya dengar beberapa misalnya gurunya kurang karena memang tempatnya jauh gitu, tidak banyak guru yang mau mengabdi di sana, apalah lagi murid-murid yang bisa belajar dari situ. Tapi kalau nampak di kota saya kira ya, standar kita cukup baik. Pak, cukup baik ya Pak. Tapi kalau untuk di daerah mungkin ya di daerah pelosok mungkin masih kurang banyak ya Pak ya. Hambatannya mungkin ya karena geografis kita memang terlalu luas ya. Jadi agak sulit meratakan, kita menyebutnya pendidikan kita bagus, nanti yang di daerah yang remote itu agak susah kita menyebutnya itu baik karena mereka kadang-kadang malah tidak akses ke sekolah ya. Jadi ini Pak, ngomong-ngomong kan ini tempat kita sekarang syuting nih buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat bijak-bijak. Ini adalah lokasi kafenya Bapak Ordi sendiri, yaitu tepatnya di jalan, ini jalan apa Pak? Diponegoro. Di jalan Diponegoro di Kutai Timur di Giri Sangatta, dan ini namanya adalah Gateway ya, Gateway ya. Dan di sini banyak sekali buku-buku yang luar biasa yang bisa kalian pelajari. Jadi kalian nggak bakalan sia-sia kalau kalian nongkrong di sini sambil belajar, sambil santai, sambil bercandaria. Di sini sangat bagus sekali. Ya benar ya Pak ya. Dan mungkin bisa kalian di Sangatta, tepatnya di Kutai Timur, mungkin salah satu kafe terbesar yang memiliki koleksi buku yang paling besar itu adalah Gateway ya Pak ya. Karena ini sangat, ya pokoknya tempatnya juga bagus, spotnya juga bagus, untuk kita mau selfie juga bagus pokoknya. Klasik pokoknya ya Pak ya. Kayak ini nuansanya kayak nuansa anak muda ya Pak ya. Saya merasa saya juga masih muda. Masih muda. Lagi teman sama Kris, Maria. Benar ya Pak ya. Jadi ini Pak koleksi buku-bukunya semuanya rata-rata mendominasi. Ada nggak Pak contohnya dari yang Bapak tahu? Contohnya siapa yang mendominasi di sini?
karya-karyanya tuh? Iya, jadi tadi saya jelaskan di awal bahwa saya tuh orang yang senang belajar, senang membaca. Apa ya, kalau orang bilang tipe saya tuh, saya dari dulu memang saya kutu buku. Oh begitu. Ya, tapi bukan menggerogoti buku ya. Saya senang membaca buku. Jadi saya termasuk orang yang sangat ingin belajar semua pengetahuan, sehingga tematik buku-buku saya itu tidak terpaku pada satu masalah begitu. Pokoknya dari berbagai kalangan ya, Pak ya. Dari berbagai narasumber, dari berbagai tema, berbagai genre pokoknya banyak di sini ya. Dan ini andaikan kalian tahu, saya mau buka satu di sini ya. Ini salah satu strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan yang ditulis oleh Ariel Angelsen. Luar biasa ya. Saya rasa kalau saya bacanya ini mungkin saya pusing karena saya salah satu orang yang nggak suka baca, Pak. Saya lebih senang praktek bukan teori. Kayaknya kalau teori itu cocoknya deh kayaknya orang ini berdua. Kalau aku nggak cocok ya. Oke nih Pak, kalau untuk masalah pendidikan ini Pak, kendala di dalam suatu pekerjaan tentang pendidikan, contohnya kelulusannya gitu Pak, di salah satu instansi. Banyak nggak Pak sekarang itu yang benar-benar tidak memenuhi strategi atau syarat-syarat gitu Pak? Iya. Banyak ya Pak ya? Ya, jadi menarik terutama diskusi pendidikan ini kan setelah Presiden Jokowi menunjuk seorang Menteri Pendidikan Nasional dari kalangan milenial ya, aktivis startup, praktisi startup yang membuka bisnis usahanya berbasis informatika dan sistem informasi teknologi ya. Nah, baru kita mulai merasa bahwa ternyata apa yang digadang-gadang oleh definisi pendidikan awal dari konstitusi kita dulu ternyata tidak menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang siap untuk bersaing di era digital sekarang itu. Makanya mulai ada perubahan paradigma dibawa oleh Menteri Nadiem Makarim yang baru ya, bahwa memang apa yang dulu diajarkan di sekolah-sekolah, terutama bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dengan cara menghafalkan, dengan cara banyak membaca tapi kurang praktek dan sebagainya, itu dianggap lulusan sekolah menengah kita itu tidak siap untuk bersaing di dunia usaha. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya yang perlu kita kritiki adalah bahwa pemahaman definisi pendidikan itu di Indonesia dan negara lain seperti saya jelaskan tadi berbeda. Nah, di tingkat dunia sebenarnya pendidikan itu membagi 4 kriteria ya. Pertama, learn to know, bagaimana kita tahu, itu mungkin termasuk yang menghafal. Yang kedua, learn to do, belajar untuk melakukan sesuatu, yang kayak Chris mungkin tipenya ya prakteknya. Kemudian learn to live, bagaimana belajar hidup. Nah, yang terakhir adalah justru bagaimana bersosialisasi. Jadi yang terakhir itu diajarkan juga bagaimana bersosialisasi. Jadi urutannya tadi adalah tahu, kemudian bisa mengerjakan, kemudian kita bisa menjadi bekal untuk hidup, dan hidup itu juga harus bisa bersosialisasi. Nah, di dunia umumnya paradigma ini yang dipakai. Jadi mereka memisahkan memang kepentingan untuk dasar keimanan dan ketakwaan dengan urusan pendidikan itu. Tapi di Indonesia karena memang kita harus bertakwa dulu, beradab dulu, orang baru pengetahuan muncul gitu. Tapi itu pilihan hidup kita. Belakangan tantangan kita semakin semakin rumit, semakin kompleks ya, mengglobal. Akhirnya semakin cepat, semakin ke teknologi, akhirnya ada kemungkinan untuk kita harus menyesuaikan diri dalam konteks definisi pendidikan itu. Saya kira ini tantangan generasi muda. Ya. Karena memang kalau contohnya dari dunia pendidikan yang dulu-dulu Pak, praktek itu kurang gitu kan Pak. Jadi mereka cuman sekedar mengetahui, akhirnya tidak bisa menjadi bekal diri sendiri
buat orang lain juga nggak bisa, sama diri sendiri juga nggak bisa, Ya. gitu kan Pak. Akhirnya kalau zaman sekarang kan Pak, kita itu dituntut kreativitas, Ya. kan gitu. Jadi buat semua di sana, adik-adik kita, kalian harus tetap semangat dan harus lebih apa namanya ya, lebih kreatif ya Pak ya. Lebih kreatif dan harus bisa menciptakan ide-ide yang bagus, yang cemerlang lagi ya, buat adik-adik lah yang masih berjuang. Kalau kita ini udah tua ya. Kita ini hanya bisa mengikuti sedikit-sedikit aja ya gitu. Ngomong-ngomong nih Pak, udah berapa umurnya Pak? Saya masih muda. 17 tahun. Ya 20 salah lah. Saya udah 53 guys. 53, 35. Ya. Si awet muda kan, coba lihat ya kan. 53 ya Tuhan, udah lumayan ya Pak ya. Ya. Kan masih kelihatan umur 47 tahun ya. Tapi kata orang yang selalu melihat positif hidup itu, umur itu just number ya, cuma angka saja itu. Yang penting itu sebenarnya jiwa, gagasan baru, kreativitasnya selalu muda ya. Benar Pak. Selalu membicarakan hal-hal yang progresif, yang mencari solusi untuk banyak orang, itu yang lebih penting. Karena muda kalau tidak disertai dengan pengetahuan berbahaya juga gitu. Ya, maksudnya apakah dia bisa menjadi solusi bagi masalah banyak kita di masyarakat. Tapi juga yang lebih parah itu adalah orang tua yang tidak punya gagasan. Oh, ujung-ujungnya nanti anaknya melakukan kesalahan baru tidak bercermin orang tua. Yang disalahkan tetap anaknya gitu. Jadi makanya buat orang-orang tua yang contohnya cepat-cepat menikah nih ya. Jadi belajar ya. Jangan sedikit-sedikit anaknya melakukan kesalahan, gurunya yang dihajar, yang disalahkan gitu ya. Tapi memang Pak, ini untuk menyikapi tentang masalah ini, kebetulan ini saya teringat untuk masalah yang ini undang-undang perlindungan anak. Ya. Masalah undang-undang perlindungan anak ini kan sangat banyak membuat anak-anak itu lebih sombong. Jadi bagaimana Bapak menyikapi tentang masalah undang-undang perlindungan anak ini? Di mana ini membuat kita para guru, kebetulan saya kan pernah guru mengajar itu sekitar 7 tahun. Oh, Saya pernah mengajar sekitar 7 tahun. Nah, semenjak adanya undang-undang perlindungan anak itu, anak-anak ini semakin tidak menghormati ya. guru-gurunya, malah mengandalkan dikasih PR, ada alasan, dikasih ini, menantang semuanya. Contohnya ini, bagaimana sikap Bapak ini menyikapinya Ya, jadi tentang permasalahan ini? saya kira memang itu tadi ya, tantangan dunia digital ketika semua negara ini sudah tanpa jarak teritori lagi ya sekarang. Jadi banyak sekali saling percampuran kultur, budaya antar bangsa ini ya sudah menjadi biasa. Orang kita sekolah di luar negeri, orang luar negeri juga banyak yang sekolah di dalam negeri, di Indonesia ya. Banyak terjadi akulturasi budaya, pertukaran budaya, sehingga ada semacam kekagetan di kita. Ternyata banyak sekali ada perubahan yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan kita di dalam dunia pendidikan yang dulu. Di negara-negara modern yang menerapkan kebebasan mengambil pilihan pada anak-anak, bahkan ada yang namanya semacam gerakan itu ya, the schooling society ya, namanya. Orang tidak perlu bersekolah, tapi kemudian ada yang berkembang menjadi homeschooling, cukup sekolah di rumah gitu, tidak perlu ada institusi semacam sekolahan. Itu di luar negeri kan itu biasa. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan itu bisa menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua, asal mereka punya pakem kriteria apa yang harus diajarkan. Nah, sementara di kita itu memang tadi saya bilang, karena pemahaman konstitusional kita terhadap pendidikan adalah membentuk karakter, ya kan? Karakter nomor 1, kemudian taat dan takwa itu menjadi hal-hal penting. Maka kemudian guru-guru kita selalu mengajarkan adab sopan santun itu di atas gitu. Ya, di atas. Kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan
pengetahuan dan segala sesuatu yang tentang teknologi dan sebagainya itu di bagian yang kedua. Nah ini kemudian bergeser ketika ketuntutan zaman kan, kita ada gabungan budaya-budaya barat masuk, ada kebebasan di anak-anak kita merasa bahwa tidak bisa dikekang untuk mencapai pengetahuan ini tertentu dan sebagainya, sehingga pergeseran nilai adab budaya di sekolah itu mulai terjadi. Anak-anak kurang menghormati guru, Benar, Pak. kurang menghormati orang tua. Itu sebenarnya bukan adat budaya kita gitu, tapi juga koreksi kepada para pengajar kita. Meskipun sebenarnya pergeseran budaya itu sudah menjangkiti anak-anak kita untuk respect pada orang tua, pada guru, tapi seringkali guru kita juga masih menerapkan metode ajar lama yang menggunakan misalnya kekerasan fisik untuk memberikan penyadaran kepada murid-muridnya. Nah itu dulu ketika mungkin zaman kita lagi zaman perjuangan, ketika semua ya masyarakat ini memang belum begitu bergerak ke arah maju peradabannya, itu dulu dianggap biasa. Memberi pukulan sedikit dianggap sebagai sebuah pengajaran yang bagus untuk menghentak ya, mengejutkan anak-anak supaya dia bisa mengikuti aturan, bisa beradab dan sebagainya. Itu dulu dianggap sebuah metode yang tepat. Nah, ketika mulai kita bicara soal hak asasi anak, ya kan, untuk dapat belajar dengan gembira, dapat belajar dengan merdeka gitu, maka tekanan-tekanan fisik, tekanan-tekanan psikologis oleh pengajar itu sudah nggak boleh lagi ada gitu. Makanya terjadi ini dilema sekarang ini kan, antara para guru yang masih menerapkan sistem lama yang ingin anaknya tetap beradab, ya kan, tetap hormat pada orang tua dengan sedikit pendidikan fisik, itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan bahwa kemerdekaan belajar itu didasari oleh perasaan bebas, merdeka, tidak ada tekanan gitu. Jadi saya kira pendidikan kita ke depan memang sedang diuji di antara dua kepentingan ini, karena kita negara bukan negara barat, bukan negara bebas ya. Kita punya adat sopan santun yang dijunjung tinggi, tapi juga mekanisme menghargai kemerdekaan, hak asasi anak-anak juga memang harus dijunjung tinggi. Jadi di antara dua inilah saya kira ke depan pendidikan kita harus berjalan. Amin. Memang ya, kalau kita berbicara sama salah satu yang benar-benar berpengalaman, yang punya banyak pengetahuan, itu akan berbeda. Pengen rasanya kita ngomong. Benar ya Pak ya, karena sebenarnya apa yang kita bicarakan itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan mungkin 1 bulan juga belum tentu selesai. Iya. Benar ya Pak ya. Nah di sini kita membicarakan intinya saja, bahwa sebenarnya banyak sekarang pendidikan-pendidikan yang benar-benar berbeda dengan pendidikan yang zaman dahulu ya Pak ya. Bahwa jadi buat guru-guru juga, buat adik-adik juga, semuanya kita harus saling memahami. Dan terkhususnya kan masih banyak nih Pak guru-guru yang masih mengajar, contohnya guru-guru yang lama yang masih mengajar. Jadi mereka masih sangat susah menerima undang-undang perlindungan anak ini Pak kan, karena tidak sesuai dengan yang mereka lakukan dulu-dulu. Sama Pak, waktu saya masih SD masih sempat dapat itu, kalau contohnya dipukul, dicubit segala macam. Kalau aku ngadu sama orang tua itu malah ditambahin. Jadi sekarang udah berbeda, masanya udah berbeda ya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi ini Pak, pesan Bapak untuk adik-adik kita yang di sana yang masih berjuang, yang masih menjalani pendidikan, yang masih berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Apa pesan Bapak kepada mereka Pak? Iya, jadi saya kira apapun yang ditempuh oleh anak muda sekarang itu adalah demi menambah kapasitas diri, kemampuan diri. Diskusi sekarang di dunia pendidikan yang baru, Menteri Pendidikan yang lebih ekstrim sebenarnya mengatakan keberhasilan kita menghadapi kehidupan itu bukan ditentukan oleh ijazah kita. Benar Pak. Ya, bukan oleh ijazah kita, karena memang faktanya begitu. Tapi segala sesuatu ilmu harus dikuasai. Sementara ini hanya bisa lewat sekolah, karena negara kita menganut sistem pendidikan yang institusional. Jadi saya kira memang ya carilah
ilmu sebanyak mungkin, carilah pengetahuan sebanyak mungkin, lalu kemudian belajarlah untuk melakukan hal-hal yang praktis untuk siap di dalam tantangan kehidupan. Jadi kalaupun kalian punya rezeki sudah bisa mendapat pendidikan dan memiliki ijazah, tentu percaya diri dengan kemampuan lain, penguasaan skill yang bisa menunjang untuk nanti kemudahan kalian menghadapi the real life, kehidupan yang nyata, gitu. Kehidupan nyata yang penuh tantangan. Karena di situ tadi seperti disampaikan, bukan ijazah yang menentukan, tapi kemampuan kalian beradaptasi dengan dunia nyata itu dibekali dengan kapasitas ilmu dan tentu saja skill yang kalian miliki. Soft skill, Pak ya. Ya, saya kira dua itu yang paling penting. Paling penting. Jadi buat teman-teman semua di sana, untuk adik-adik, jadi ini disampaikan bahwa ijazah bukanlah penentu untuk masa depan kamu. Tapi selain ijazah adalah penunjang pendidikan. Tapi yang paling utama adalah skill ya Pak ya. Skill. Nah, jangan pernah bosan untuk belajar karena ilmu tidak bakalan pernah cukup ya Pak ya. Long life education. Selamanya akan selalu semakin banyak pengetahuan, semakin pintar, semakin banyak yang kita ketahui lagi. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak di season kita kali ini, karena kebetulan sekarang ini bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh, ya kan? Bahwa sekarang kita lagi diperhadapkan dengan satu masalah, yaitu virus corona. Iya. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Apakah sangat benar-benar dan ini kan anak-anak sekolah di rumah. Iya. Nah, belajar mengajar di secara online. Apakah ini tidak mengganggu, Pak? Menurut Bapak tidak mengganggu, dan tanggapan Bapak tentang virus corona ini apa dan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi saya kira ini untuk kita semua ya, apa yang saya pahami dari bacaan-bacaan yang saya dapat. Virus ini kan memang namanya novel. Tadinya kan novel corona ya, artinya corona baru. Corona itu sebenarnya virus yang sudah beberapa kali menjangkiti wabah di dunia ini ya, waktu di Arab Saudi dan di Cina, di Arab Saudi dan di mana kemarin satunya lagi Hong Kong ya. Kemudian sekarang yang baru novel coronanya ada di Wuhan. Nah, selalu saja ini pembelajaran bagi kehidupan manusia. Ada sesuatu yang baru yang kadang-kadang manusia tidak siap. Gitu. Dulu virus corona yang lama, flu burung dan Ebola dan sebagainya itu manusia bisa cepat mendapatkan vaksinnya. Tapi yang baru ini karena begitu cepatnya penyebarannya, sehingga kita agak keteteran, semua negara menjadi gagap termasuk kita Indonesia. Tapi ini tidak bisa juga kita terlalu ketakutan berlebihan, karena memang sifat virus-virus begini kan ada masa inkubasinya, ada limiting life-nya, dia akan ada waktu dia bisa bertahan itu, tapi juga kita tidak boleh menganggap remeh karena kecepatan penyebaran antar manusia dengan kontak badan dan bersentuhan atau lewat droplet yang bisa memindahkan virus itu dari satu orang ke orang lain. Nah, ini maksud saya apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu sudah melalui kajian dan pengalaman negara lain yang kita adaptasi untuk bisa mengurangi penyebaran atau setidaknya memperlambat penyebaran virus ini. Karena dampak virus ini meskipun persentase membunuhnya tidak terlalu besar, kurang lebih 3-4%, tapi karena kecepatan penyebarannya yang luar biasa, 3-4% itu bisa jadi ribuan orang, bisa jadi puluhan ribu orang kalau nanti yang terpapar itu banyak. Jadi kita bisa sampai jutaan Pak ya? Ya mudah-mudahan tidak, karena ada batas waktunya. Iya. Pengalaman negara maju bahkan yang sudah bagus layanan kesehatan seperti Italia, mereka bahkan ribuan orang harus terpaksa meninggal karena memang tidak bisa ditangani oleh para medik ketika jumlah yang terpapar dan terinfeksi itu sangat banyak. Nah, kita baru mulai masuk dan beberapa orang sudah mulai terinfeksi.
kemudian penyebarannya dianggap Cepat ya. epicentrumnya di Jakarta, banyak orang terbang ke Jakarta balik lagi ke daerah, kemudian takutnya ini bisa menyebar. Maka yang paling baik adalah memang self isolated, social distancing, mengisolasi diri. Benar. Dan menjaga jarak untuk tidak berhubungan, karena siapapun tidak bisa tahu bahwa dirinya sudah terpapar atau belum ketika tidak ada pemeriksaan yang langsung dengan metode-metode yang penggunaan alat yang khusus gitu. Ya. Ini agak mengkhawatirkan karena banyak orang kita itu menganggap dirinya sehat padahal dia mulai terpapar, maka 14 hari ke depan baru kita tahu apakah dia terinfeksi atau tidak gitu. Jadi waktu kelihatan kita ini sehat-sehat, siapa tahu kita bisa membawa menyebarkan. Paling baik tetap kebijakan menghentikan sekolah dan sebagainya, tempat kerja tertentu yang bisa di rumah, working from home dan sebagainya, itu adalah yang terbaik. Kita ikuti saja anjuran mengurangi pemerintah. kegiatan lah ya Pak ya di luar rumah, karena lebih bagus kita mencegah ya Pak ya. Nah, jadi supaya tidak semakin banyak yang terkena virus, kita lebih bagus mengikuti aturan-aturan yang sudah kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Nah, kita mengikutinya. Jadi jangan dikontrol dulu batas-batasnya, mulai dari nongkrong, contohnya konser segala macamnya, terkhususnya lagi itu jalan-jalan atau liburan keluar kota. Di stop dulu ya Pak ya. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu, masih ada waktunya, sabar ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya ini Pak. Jujur Pak, saya harus mengucapkan terima kasih banyak ini Pak, karena Bapak masih meluangkan waktunya untuk untuk mau mengisi channel saya yang baru semuanya bijak-bijak ini. Kebetulan Pak, kalau di konten saya ini, teman-teman semua di sana yang sering nonton channel kita ini, mereka sering manggil saya itu bijak-bijak. Jadi sedikit karena sedikit bijak. Saya terima kasih banget buat Pak Ordi. Semoga Bapak sehat selalu. Dijauhkan dari marbahaya, keluarga juga demikian. Panjang umur, yang pastinya usaha-usahanya lancar, dan jangan pernah berhenti memberikan nilai-nilai positif dan pengajaran-pengajaran positif kepada daerah sekitarnya, Kutai Timur, dan dimanapun pastinya Pak. Dan untuk kali ini buat Dek Ria, Aldin juga terima kasih sudah ikut bijak-bijak juga untuk kali ini. Ini hari pertama mereka ikut dibincang-bincang. Karena biasanya mereka kan dihapusin nih sahabat-sahabat bijak. Nah, kali ini mereka mau Bang Kris ikut libatkan biar mereka semakin bijak, ya kan? Bosan juga kalau lama-lama terus, ya kan? Oke nih ya, buat semuanya sahabat-sahabat bijak-bijak dimanapun Anda berada, terima kasih, dan terima kasih kalian sudah subscribe channel kita dan memberikan supportnya dan komennya, dan pastinya terus support kita ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong Pak, bijak-bijak.